Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 471 sampai dengan 472, di mana hatimu berada. Ya, yang kelima telah melalui serangkaian kemenangan dan memiliki 7 rumah di bawahnya. Klan Luo kekurangan staf, tetapi dengan Zuo Fen yang tak terlukiskan, dia akan mematahkan pengepungan kita. Dugu Feng bertepuk tangan sambil berteriak. Yang lain mengangguk. Dugu Santian adalah satu-satunya yang berkata, diam, panggilan bantuan didahulukan, baru sisanya. Tapi kita bisa memanggil siapapun kecuali yang kelima. Mengapa? Dugu Feng hancur. Dugu Santian menghela nafas. Sejak Zuo Fen mendapatkan jiwa naga dan memasuki pandangan yang mulia, yang kelima telah berada di belakangnya dan ikatan kita telah terputus. Masing-masing pada nasibnya sendiri. Terlebih lagi, kami baru saja akan menghancurkan klan Luo. Dan sekarang kita berada di ujung tanduk, kita harus meminta bantuan mereka? Apakah kita tidak punya harga diri? Tapi Marsekal, kelima tidak akan peduli. Dia akan selalu berpegang pada Marsekalnya. Dugu Feng menggerutu. Dugu Santian melunak, tapi menguatkan dirinya kembali, sambil berkata, dengarkan baik-baik. Apakah kamu tidak mengirimkan batu giok kelima atau aku akan menggunakan darurat militer padamu? Marsekal! Mereka semua berteriak. Dugu Santian tidak mau, dia mungkin melakukannya untuk menghormati masa lalu kita, tapi akulah yang memutuskannya. Saya bukan Dugu Santian jika saya melakukan tindakan rendah seperti memanfaatkan dia untuk menyelamatkan saya dari jebakan ini. Kamu berani memberitahu dia dan kamu akan mempermalukan nama baikku, membuang semua yang telah aku jalani ke dalam lumpur. Aku tidak akan punya wajah untuk hidup. Hati empat macan Tianyu tenggelam, menggelengkan kepala. Agar dia mengatakan itu, mereka tahu tidak ada pembicaraan dengannya. Dugu Santian memperhatikan punggung mereka yang bungkuk saat mereka pergi, dipenuhi dengan kesedihan. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, bagaimana kita bisa keluar hidup-hidup tanpa bantuan kelima? Keempatnya pergi ke sudut tempat Dugu Huo berbisik. Mata Dugu Lin menajam, aku mengirimkan gioknya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang Ayah Baptis katakan? Integritasnya dipertaruhkan di sini. Yang kelima mungkin datang, dia mungkin menyelamatkan kita, tapi Ayah Baptis. Dugu Feng khawatir. Dugu Lin berkata, saudaraku, tidakkah menurutmu semua ini aneh? Aneh? Yang lain bertanya. Yang mulia mengirim kami setelah Regent Estate dan klan Luo dan perjalanan kami ke sana tenang, tapi kemudian datang perintahnya untuk kembali pada malam pertempuran. Bukankah sudah jelas jika ibu kota kekaisaran dikepung maka yang mulia akan meminta bantuan? Dugu Feng bertanya. Bukan itu masalahnya, tapi kita semua tahu yang mulia. Akankah pikiran yang memicu perang antara klan Luo dan Regent Estate tidak akan mundur? Demi argumen, katakanlah dia tidak melakukannya, tetapi siapapun tahu bahwa bantuan yang lebih dekat akan lebih cepat. Mengapa keputusannya terburu-buru, membuat kedua belah pihak tidak dapat mencapai apapun? Dugu Lin menganalisis anggukan yang lain. Belum lagi, penyergapan kami dan situasi saat ini menunjukkan tanda-tanda rancangan seseorang. Dugu Lin menghela nafas, tentara Dugu adalah mesin perang yang berpengalaman dan efisien. Kami berada dalam kekacauan ini, terjebak, karena Yang Mulia segera memanggil kami kembali. Apakah itu berarti surat keputusan itu palsu? Zhuge Changfeng membawa kita ke jebakan. Dugu Feng memulai, yang berarti ibu kota kekaisaran telah jatuh dan segel Yang Mulia ada di tangan Zhuge Changfeng. Menghembuskan napas, Dugu Lin menggelengkan kepalanya, saya tidak jelas dalam hal ini. Tapi ada seseorang. Siapa? Pelayan klan Luo, Zuo Fen. Dugu Lin tegas, apakah kamu lupa, Zuo Fen mengetahui tentang kami tetapi tetap menjalankan bisnisnya seperti biasa. Kami menganggapnya sebagai dirinya yang biasanya sombong, tetapi kalau dipikir-pikir, itu menunjukkan betapa dia tahu segalanya. Bahwa pertarungan kita tidak pernah dimaksudkan untuk terjadi. Apa? Dugu Feng berseru, maksudmu Zuo Fen terlibat dalam Zhuge Changfeng yang menjual negaranya? Bukankah memanggil orang kelima akan menjadi sia-sia? Tapi Zuo Fen akhirnya mengendalikan segalanya. Yang lainnya menjadi berat. Dugu Lin menggelengkan kepalanya, mungkin tidak. Ketika yang kelima bersama kita, tidak hanya sekali dia memuji keinginan pelayannya untuk menempatkan klan Luo di puncak rantai makanan. Keras, tapi dia tidak pernah merendahkan tuannya. Dia bahkan menghormati mereka sampai akhir. Tidak, saya yakin klan Luo tidak terlibat dalam penyergapan tentara Dugu. Bahkan jika mereka ada hubungannya dengan itu, dengan putaran kelima, kami akan memiliki jalan keluar dan kemudian meminta penjelasan dari Zuo Fen. Mereka semua mengangguk, melihat kebijaksanaan di dalamnya. Tapi Ayah Baptis, Dugu Huo ragu-ragu. Dugu Lin tersenyum, integritas Ayah Baptis itu penting,
Tapi aku, macan hutan berjongkok Dugulin takut mati dan akan memohon bantuan kelima. Saya akan memikul tanggung jawab penuh. Bagaimana kamu bisa memikulnya sendirian? Aku sendiri adalah kucing yang penakut. Dugu Feng terkekeh. Dugu Shan dan Dugu Huo mengangkat bahu, kami berempat bersaudara hidup dan mati bersama dalam mengejar ambisi kami. Karena kamu ingin hidup, kami juga. Mereka berempat tertawa terbahak-bahak. Dugulin, atas nama keempatnya, mengirimkan batu giok keluar dari ngarai. Kilatan hijau menghilang di antara awan, membawa harapan seluruh tentara Dugu. Tanpa mereka sadari, Dugu Santian telah mendengar mereka sejak awal, berdiri agak jauh. Dugu Santian menghela nafas, anak-anak bodoh, jalanmu masih panjang. Lebih baik aku menanggung fitnah ini pada diriku sendiri. Dia kemudian menghilang di antara kabut. Di sebuah ruangan tersembunyi di kota Wingaze, Li Jingtian terbaring di tempat tidur, lemah dan lemah. Zuo Fen dan Yan Song mengawasinya. Yan Song menggelengkan kepalanya setelah pemeriksaan ringkasan, Penatua Li benar-benar keras kepala. Dia mempertaruhkan meridiannya untuk memamerkan sisi tangguhnya. Tapi apakah itu layak untuk diperjuangkan? Hahaha, kamu tidak mempunyai pikiran seorang fanatik bela diri. Zuo Fen terkekeh, bukankah kamu telah menumpahkan darah di pertemuan 100 pil karena taruhan kita hanya untuk mengalahkanku? Kamu tidak kalah keras kepala dari dia. Yan Song mengangguk, pelayan Zuo ada benarnya. Stroke yang berbeda untuk orang yang berbeda. Penatua Li adalah seorang fanatik bela diri dan saya seorang fanatik pil. Keduanya rela mempertaruhkan segalanya demi kepentingan pribadi. Kami berada di jalur yang sama. Hihihi, aku suka karakter kalian. Berdedikasi dan layak untuk dirawat. Zuo Fen mencibir, menunjukkan kekagumannya. Saat itu, saya lolos dari bencana dan sekarang saya menjadi alkemis kelas 9, berkat perhatian Steward Zuo. Tetapi Penatua Li telah mematahkan meridiannya, membuatnya cacat. Bagaimana masa depannya? Dia bahkan mungkin bunuh diri ketika dia mendengar bahwa dia tidak bisa berlatih. Yan Song menghela nafas, satu-satunya cara untuk pulih adalah melalui akar bodi, tapi benda itu telah disempurnakan, apa? Oh, tidak, tidak, tidak. Zuo Fen terkekeh. Akar bodi adalah intisari duniawi, menawarkan vitalitas tanpa akhir tetapi bahkan itu pun tidak dapat memperbaiki meridian. Akar bodi hanya akan memulihkan tubuh Tetua Li, meninggalkan meridiannya yang lumpuh. Dia terjebak di tempat ini selamanya, di puncak Radiant Stage. Ini akan menjadi pukulan telak bagi fanatik bela diri ini. Akan cukup baik jika dia setidaknya bisa pulih. Yan Song menggelengkan kepalanya. Hahaha, Penatua Yan. Jika ini tentang mengembalikan kekuatannya, aku akan menjadikannya boneka perang, dengan tulang sekuat baja dan kekuatan luar biasa. Karena saya akan membantunya, saya tidak akan berhenti hanya menyelamatkannya, tetapi akan memastikan untuk membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Yan Song tersenyum, pelayan Zuo punya cara? Tentu saja. Mengangkat alisnya, Zuo Fen berkata, atau aku akan turun tangan dan menghentikan pertarungannya. Karena saya memiliki sarana untuk menyelamatkannya, saya membiarkan dia berusaha sekuat tenaga. Tangan Zuo Fen memegang sebuah botol. Ini adalah bahan kelas 12 nektar bunga 100 daun surga dan bahan kelas 10 embun surgawi. Bahan untuk membuat pil kelas 10, pil pencapaian surga. Ia menyembuhkan tulang, menyembuhkan pembuluh darah. Bahkan meridian akan menjadi seperti baru dari kehancuran total. Dan semuanya akan menjadi lebih kuat dalam prosesnya. Pil terbaik untuk setiap kultivator. Kelas 10, Yan Song menelan ludah, api yang belum pernah menyala sebelumnya di matanya. Jelas terlihat apa yang dia inginkan. Zuo Fen tersenyum, menyerahkan botolnya, Penatua Yan, apakah Anda penasaran untuk mencoba tangan Anda, tantang diri Anda sendiri dengan membuat pil kelas 10? Steward Zuo, kamu mengizinkanku melakukannya? Menjilati bibirnya, Yan Song khawatir, bagaimana jika aku gagal? Permata langka seperti itu akan sia-sia. Masih banyak lagi asal-muasalnya. Zuo Fen tertawa dengan lambaian santai. Dia memberinya kertas, ini rumusnya. Raih kesuksesan dan Anda tidak hanya akan menyelamatkan Penatua Li, tetapi juga membawa klan Luo ke tingkat yang benar-benar baru. Yan Song tersenyum konyol, mengambil barang itu, dengan tiran seperti Steward Zuo di belakangku, itu adalah segalanya yang pernah diimpikan oleh seorang alkemis. Saya akan memberikan segalanya untuk menyempurnakannya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Yan Song mengeraskan keinginannya. Zuo Fen merencanakan pertempuran terakhir sambil mengisi waktu luangnya dengan menyempurnakan boneka perang selama 7 hari berikutnya. Zuo Fen ingin memeriksa kemajuan Yan Song ketika sang alkemis datang sambil tertawa, Steward Zuo, aku berhasil. Zuo Fen terkejut. Belum lama sejak Yan Song menjadi alkemis kelas 9,
namun membuat pil kelas 10 dengan begitu mudah. Dia mengira memberikan botol pertama embun surgawi adalah untuk membantu kemajuannya, namun hasilnya. Zuo Fen lebih banyak memuji lelaki tua itu. Vicio Spilking dalam nama dan keahliannya. Sayang sekali dia terlambat bertemu dengan Kaisar Iblis, atau dia akan berada jauh di atas alkemis kelas 9. Yan Song tertawa gembira dan menunjukkan sebuah botol. Steward Zuo, apa pendapatmu tentang pil kelas 10 milikku? Padahal aku harus menggunakan seluruh embun untuk membuatnya. Itu tidak buruk sama sekali. Zuo Fen tersenyum dan membukanya. Saat aroma pil yang kental menerpa dirinya, darahnya bertambah cepat. Kelas 10 teratas, dan untuk pertama kalinya juga. Mengherankan. Zuo Fen meneguk pilnya dan duduk bersila. 6 jam berlalu dan aura Zuo Fen meledak ke lapisan kelima tahap surga yang mendalam. Kemudian tingkat 6. Zuo Fen merasakan kekuatan barunya melonjak melalui meridiannya yang baru melebar. Hahaha, Penatua Yan. Itu adalah pil pencapaian surga yang bagus yang Anda buat di sana. Kamu benar-benar jenius dalam alkimia. Yan Song memerah, terkikik. Di sini, lakukan yang terbaik dalam menyempurnakan dan menyelamatkan Penatua Li. Zuo Fen memberinya 10 botol embun surgawi lagi. Yan Song sangat gembira, hahaha, dengan kantong uang seperti tuan di belakang kami, itu adalah berkah terbesar kami. Elder Yan, bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya punya bahan-bahan terbaik yang tersisa. Saya tidak punya keraguan menyia-nyiakan alkemis yang begitu berdedikasi. Yan Song mengangguk tegas sambil gemetar. Menguji dirinya sendiri dan batasannya dalam alkimia di setiap langkahnya adalah mimpi basah seorang alkemis. Namun kenyataan selalu runtuh seperti satu ton batu bata. Mengabaikan keterampilan dan kultivasi seseorang, mengubah bahan utama menjadi pil yang sama baiknya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mencari bahan langka itu selama beberapa dekade hanya untuk gagal dalam memurnikannya akan membuat semua darah dan keringat menjadi sia-sia. Sementara Zuo Fen, membuang bahan-bahan yang belum pernah didengar oleh para alkemis ini, bertindak dalam kapasitas penuh sebagai pemboros terbaik, atau terburuk, yang pernah hidup, atau akan hidup. Benar, jumlah yang sangat kecil yang didapat Zuo Fen dari perbendaharaan Faulting Kunpeng, tetapi bahkan ini mungkin telah membuat orang-orang miskin ini menjadi kaya melebihi impian terliar mereka. Sampai-sampai tidak seorang pun, baik sekte atau bangsa, yang dapat mempercayai warisan Zuo Fen. Yan Song, yang sedang minum dari keran, meneteskan air mata. Ditegaskan sekali lagi betapa benarnya dia dalam memberikan nasibnya pada Zuo Fen. Dia adalah seorang master yang sangat andal. Dengan gaya agung Zuo Fen dalam membuang-buang kekayaannya, semua alkemis akan berbondong-bondong memeluk kakinya hingga ia bergeming. Dia adalah idola semua orang. Anak kaya, ayo berteman. Kakak Zuo, ayah baptis dalam bahaya. Zuo Fen berbalik dan melihat Luo Yunhai berlari mendekat. Yan Song membungkuk, Tuan muda. Zuo Fen melihatnya datang, Dugu Santian setia pada kesalahan dan tidak fleksibel. Hari ini pasti akan datang cepat atau lambat. Kakak Zuo, kamu tahu? Luo Yunhai terdiam. Zuo Fen mengangguk dengan pandangan bijaksana, mengapa lagi menurutmu aku melawan Regent Estate padahal aku melakukannya? Bahkan ketika tentara Dugu mengepung kami, aku mengabaikannya. Anda menganggap saya terlalu terjebak? Hahaha, itu karena aku tahu ada seseorang di luar sana yang lebih menginginkan kematian Dugu Santian daripada kita. Kuan Rong, giok itu bergetar di tangan Luo Yunhai. Zuo Fen melirik ke arahnya, begitu, orang tua bodoh itu dikelilingi oleh Kuan Rong yang berteriak minta tolong. Itu sangat masuk akal. Kakak Zuo, kita harus membantu ayah baptis. Kuan Rong akan membuatnya mati kelaparan. Kita harus bergerak sekarang. Zuo Fen hanya tersenyum miring pada urgensinya, harus? Dan mengapa saya harus? Mereka mengejar kita beberapa saat yang lalu, namun sekarang kita harus menyelamatkan mereka? Luo Yunhai tersedak. Yan Song tertawa, Tuan muda, Dugu Santianlah yang memutuskan hubungannya dengan Anda untuk menjadi musuh. Sekarang dia dalam bahaya, meminta pengkhianat nasional untuk membasminya adalah ironi yang paling kejam, hahaha. Luo Yunhai menggigit bibirnya, menghela nafas, tidak peduli apa yang dia lakukan padaku, dia tetap ayah baptisku. Dia hanya datang untukku karena dekret kekaisaran. Ayah baptis setia pada intinya dan tidak akan pernah melawan kehendak tuannya. Saya sangat yakin bahwa dia terkoyak, karena harus mengerahkan tentaranya pada kita. Jadi, Zuo Fen berseru, saya akan lebih menghormatinya jika dia berperang melawan kita. Berada dalam kekacauan batin namun tetap berperang menjadikannya dewa pecundang, judul yang lucu. Siapapun akan gagal jika berperang setengah-setengah. Nasibnya telah ditentukan saat dia berjanji setia kepada tuannya.
Tidak ada pecundang yang lebih besar di luar sana. Dia yang tidak tahu apa-apa tentang benar atau salah, tidak mengikuti kata hatinya, namun mengajarkan kesetiaan abadi kepada rajanya adalah orang paling bodoh dan tidak pantas menerima apapun selain kematian. Pelayan Zuo masuk akal. Yansong bertepuk tangan, Tuan Muda, lelaki tua itu memutuskan semua hubungan denganmu dan hendak membunuh anak baptisnya karena suatu dekret. Mengapa Anda ingin membantu ayah baptis yang gagal seperti itu? Luo Yunhai menjadi getir, masih memohon, Kakak Zuo, apakah kamu ingat kesulitan kita? Anda bisa saja pergi dan menjelajahi dunia sendirian tetapi tetap tinggal untuk menjaga kami dan Kapten Pang dalam melawan musuh demi musuh untuk menyelamatkan hidup kami. Mengapa? Tidak bisa melepaskannya. Zuo Fen mengerutkan kening dan berkata tanpa berpikir. Mengapa? Luo Yunhai mengejar. Zuo Fen berkata, hatiku tidak damai. Saya juga sama. Luo Yunhai menunjuk ke hatinya, saya tidak ingin hidup dengan penyesalan karena tidak membantu ayah baptis. Kakak Zuo bertindak dari hatinya, dan sekarang aku bertindak berdasarkan hatiku dan bukan karena hubungan masa lalu kita. Saya harap Anda mau membantu saya. Zuo Fen menyipitkan mata. Luo Yunhai balas menatap, tatapannya tidak berubah. Zuo Fen berkata, Penatua Yan, kabarkan Sanzi muda. Kita bertiga akan pergi ke Longo Osegorge. Luo Yunhai menjadi cerah. Yansong memulai, pelayan Zuo, kamu benar-benar akan menyelamatkannya? Bagaimana jika dia melawan kita karena kaisar lagi? Ngawur, saya tidak menyimpan sekantong tulang yang lama, tetapi mendengarkan perintah kepala klan saya. Sebagai pengurusnya, saya harus melakukan segalanya untuk membantunya. Zuo Fen dipenuhi dengan semangat. Luo Yunhai tersentuh sementara wajah Yansong menunduk saat dia pergi menjemput Bu Santong.